Halo teman-teman, ketemu lagi di podcast Si Paling Kontroversi. Dan kali ini Si Paling Kontroversi kedatangan lagi yang waktu itu juga sudah pernah kita undang, Mr. Q, Mas Kodari. Apa kabar? Alhamdulillah. Tapi sekarang statusnya sudah berubah, sudah menjadi pejabat publik ya, Mas Kodari. Datang ke sini udah pakai pengawalan. Mas Kodari, apa yang Iya. berbeda setelah menjadi wakil kepala staf kepresidenan ya? Iya. Apa yang berbeda, paling berbeda? Sekarang kantor tiap hari, pagi, pulang sore, ya terus pakai seragam. Kalau dulu kan saya nggak punya jadwal yang fix, yang tetap. Terus ya bajunya, saya hobinya kan casual ya, pakai kemeja, apa namanya, kemeja casual, pakai kaos bahkan. Tapi selebihnya sih sebetulnya kurang lebih sama, karena pekerjaan di KSP itu kan tugasnya kalau kembali kepada Perpres yang mengatur mengenai KSP. Perpres ini saya masih mengacu kepada Perpres yang lama ya, yang 2019, karena yang baru sebentar lagi mudah-mudahan akan keluar. Itu kan monitoring, evaluasi, dan debottlenecking untuk program prioritas nasional dan isu-isu strategis gitu. Jadi ya program-program pemerintah, terutama yang program prioritas nasional, program-program hasil terbaik cepat gitu ya. Ya singkatnya mungkin masyarakat taunya ya seperti makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis, lalu kemudian sekolah rakyat. Itu tuh tugas Mas Kodari ya, memonitor itu ya? Iya, untuk Itu monitoring. tugas utama? Tugas utama. Oke, memonitor Ya, program-program evaluasi, strategis itu? ya ada problem apa enggak, kalau ada problem ya kita ingatkan, bahkan kita antisipasi, terus kemudian ya kalau misalnya masih macet, masih nyangkut, kita juga seringkali turun tangan. Umumnya program-program pemerintah itu kan tidak satu lembaga saja, walaupun misalnya sekolah rakyat gitu, adanya di Kemensos, tapi kan dia melibatkan juga Dikdasmen, Kementerian Agama, terus MBG misalnya, memang ada Badan Gizi Nasional, tapi di situ juga misalnya kalau keuangan, Departemen Keuangan, terus ya tentunya Dikdasmen juga karena diselenggarakan di sekolah. Jadi kita sering melakukan koordinasi. Jadi Oke. kita undang KL-KL. Terbiasa, udah terbiasa Mas dengan tugas-tugas itu? Iya, kalau begini, kalau soal koordinasi kita kan aktivis ya, udah biasa koordinasi. Terus kemudian kalau bicara soal memberikan saran, masukan, dari dulu sebelum saya masuk ke pemerintahan juga sering melakukan itu Oh iya. sebetulnya. Iya. Tapi sekarang dari kayaknya luar. Mas Kodari ngomongnya udah lebih ngerem nih, ya gak? Ya pertama katanya mejanya nggak boleh digebrak-gebrak. Jadi tangan saya begini, biasanya tangan saya kan begini. Kalau Katanya mejanya sensitif. kalau diperkenalkan sebagai wakil kepala staf kepresidenan ngomongnya langsung, Iya, wah iya. pejabat Ya tapi publik. harus adaptasi dong, ya kan. Adaptasi Jadi ya. memang bicara tidak bebas seperti dulu lagi. Maksud Oh, saya itu bebas itu bener ya, begini. Mas, ya? Maksudnya begini, kalau dulu kan nggak ada rem kan, kalau Oh. sekarang harus ada rem lah. Harus ada rem, kenapa Ya. tuh? Hah? Kenapa? Ya karena kalau kita bicara sebagai pemerintahan, kita bicara kebijakan publik tentu harus lebih hati-hati ya. Udah diwanti-wanti Ya. juga Mas? Enggak sih, kesadaran sendiri aja. Terus terang saya banyak belajar dari Pak Murdiono. Oh, kenapa Pak tuh? Murdiono itu Mensesnek di zaman Pak Harto dulu ya. Beliau itu kan sering berbicara kepada publik, menjelaskan banyak hal. Itu kalau bicara sehari-hari, Pak Murdiono tuh ngomongnya konon lancar. Tapi begitu jadi Mensesnek, Apa tuh? sebelum ngomong gini dulu, belum ada suara nih. Senam mulu. Jadi gitu. Oh gitu ya? Iya, jadi Pak Dan Murdiono itu itu dengan- kalau ngomong jadi pelan banget dia waktu sebagai Mensesnek. Ditanya oleh wartawan, akhirnya kan wartawan tahu, Pak Bapak itu kalau hari-hari ngomongnya cepet tuh kenceng. Kenapa begitu bicara kepada wartawan ngomongnya pelan? Ya ini kan kebijakan negara, kita harus hati-hati gitu. Ditambah ini gak sih Mas Ya. Kodari, soalnya kan memang evaluasi di 100 hari, Ya. kemudian hampir 6 bulan pemerintahan Pak Ya. Prabowo itu soal komunikasi publik. Ya betul. Itu juga, apakah Ya. setelah Pak Prabowo sendiri juga mengatakan bahwa kita akan perbaiki komunikasi publik, semenjak itu dari KSP, dari PC, apakah semakin mengevaluasi, semakin mengerem diri lagi nih? Justru bukan ngerem ya, malah teman-teman di kabinet itu didorong untuk berkomunikasi dengan caranya mereka masing-masing. Mungkin ada yang punya akun, ya mungkin posting di akun. Kalau saya kan biasa berbicara di TV, di podcast. Jadi terus terang waktu di awal-awal pemerintahan saya agak ngerem ya, agak menahan diri, bukan cuma
cuman ngerem hati-hati ngomong, tapi memang nggak memenuhi undangan gitu. Kalau ditanya diem gitu. Tetapi setelah Baca situasi dulu nggak sebenarnya kan baru awal tuh masuk ke istana. Kalau waktu itu, jadi begini, di KSP itu dulu ya pakai Perpres yang lama itu, yang notabene sekarang masih berlaku, itu adalah ada tugas komunikasi politik. Lalu kemudian komunikasi politik itu ditarik keluar berdiri menjadi lembaga sendiri yang namanya PCO itu, Presidential Communication Office atau Kantor Komunikasi Kepresidenan. Jadi tupoksi untuk komunikasi politik itu tidak pada KSP lagi. Istilah saya itu lebih ke dalam lah ketimbang keluar gitu. Jadi saya dalam tanda kutip, wah ini tupoksinya ya komunikasinya ke dalam kalau ngomong ke dalam. Tetapi setelah arahan dari Presiden, kemudian lebih lanjut juga ada komunikasi, ada arahan juga dari Paseskap untuk tadi komunikasi dengan cara mereka, dengan cara masing-masing, ya barulah kemudian lebih lebih banyak komunikasi lagi lah udah tampil, termasuk hadir di sini. Problem di awal itu apa sih Mas Kodari yang membuat sepertinya masih ada kekakuan atau sumbatan dalam komunikasi pemerintah ke publik itu apa problem awalnya? Belum terbiasa, masih mencari pola atau gimana? Mungkin itu satu ya, tapi buat saya yang sebetulnya ini dari perspektif saya, tapi sebetulnya sama dengan Pak Prabowo. Kita sibuk konsentrasi urusan pekerjaan, urusan kebijakan publik. Jadi kalau mungkin komunikasi itu terasa kurang, kalau dulu kan zaman kampanye, di sana komunikasi, kita juga komunikasi kan gitu. Jadi perang wacana ya, terus kemudian kampanye. Sekarang yang di sini ini itu ngeliatin program-program gitu, apalagi program-program Pak Prabowo ini kan besar-besar, kemudian sebagian itu betul-betul baru, sehingga akhirnya memang harus dicermati. Konsentrasinya itu tumpah kepada menyelenggarakan program-program yang diminta oleh Pak Prabowo. Apalagi Pak Prabowo kan kasih target itu kan besar gitu ya, karena ingin cepat supaya manfaatnya dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Gitu. Jadi lebih ke sana. Jadi yang dulu ngomong itu ya termasuk beberapa teman mungkin ya yang dulu di luar sekarang di dalam, akhirnya konsentrasi ngurusin pekerjaan di dalam, dan akhirnya posisi komunikasi itu dalam tanda kutip agak kosong gitu. Dan semenjak ada beberapa katakanlah blunder ya Mas Kodari ya, dari internal istana sendiri, dari beberapa menteri sendiri, akhirnya sekarang mulai ada upaya untuk perbaikan komunikasi, dan Mas Kodari juga sampai turun gunung. Bisa kita sebut Mas Kodari turun gunung juga nih? Semuanya turun gunung. Semuanya turun gunung lagi. Jadi pemerintahan itu ternyata bukan cuman kerja teknokrasi, cuman mengerjakan program pembangunan, tapi juga memang juga komunikasi pembangunan kalau istilah saya gitu. Jadi kalau di kampus dulu itu ada buku atau ada kurikulum atau ada kuliah komunikasi pembangunan, ya itu. Jadi saya melihatnya atau saya membahasakannya begini. Antara kebijakan publik dengan komunikasi publik itu dia satu kesatuan, satu proses. Hulunya itu ada kebijakan publik, hilirnya itu adalah komunikasi publik. Gitu. Jadi kebijakan publik itu kalau tidak dikomunikasikan kepada publik, mungkin partisipasi kurang, dukungan kurang. Misalnya cek kesehatan gratis itu kan program bagus sekali. Itu adalah upaya pemerintah untuk menggeser paradigma kesehatan kita dari kuratif menjadi preventif. Kenapa preventif? Pertama, penyakit kalau diketahui dari awal lebih mudah disembuhkan. Yang kedua, bahkan bisa mencegah penyakit-penyakit yang fatal begitu ya. Katakanlah misalnya diabetes mellitus atau gagal ginjal, itu kan awalnya kan dari cek gula darah dulu gitu. Kalau udah mepet-mepet ya berarti saya harus ngurangin konsumsi gula gitu. Dan ini kan ujungnya nanti kepada anggaran negara juga. BPJS kesehatan kita ini kan selalu jebol karena kita beberapa penyakit itu memang membutuhkan biaya yang besar. Nah ini sudah dibuat oleh pemerintah, anggarannya juga nggak main-main, triliunan gitu ya, karena satu kali pemeriksaan cek kesehatan gratis itu nilainya setara dengan 2 juta rupiah. Tapi ternyata di awal-awal tingkat partisipasi masih kurang gitu. Nah itu kan karena mungkin orang nggak tahu ya, atau kalaupun misalnya tahu, ternyata nggak semua yang tahu itu langsung otomatis ikut. Banyak juga yang begitu tahu, tapi saya nanti takut sakit saya apa gitu. Nah ini kan harus diedukasi. Jadi penting sekali kebijakan publik yang baik, tapi komunikasi yang publik yang bagus itu juga satu paket. Gitu. Satu paket gitu. Jadi akhirnya setelah berbagai peristiwa, komunikasi itu yang mungkin dulunya dianggap
enteng lah ya, mungkin semuanya sudah berpengalaman dan bisa, ternyata sekarang menjadi barang yang penting sekali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.